Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengaplikasikan GeoGebra pada materi trigonometri. Baik, untuk materi yang pertama itu menentukan nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran. Nah, untuk menentukan nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran biasanya itu digunakan lingkaran dengan satu satuan dan juga dengan segitiga. Untuk lebih jelasnya langsung saja lihat gambar pada GeoGebra, langsung saja praktek di GeoGebra. Pertama kita inputkan dulu titiknya, titik A 1,0. Ketikkan seperti ini pada input GeoGebra lalu enter. Setelah itu kita buat lingkaran, pilih center and radius, lalu kita buat titik pusatnya itu 0,0. Letakkan kursor di sini lalu klik, isikan radiusnya dengan 2. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk memunculkan segitiga kita akan memerlukan yang namanya titik potong. Nah, sebelum itu kita harus memunculkan garis paralel agar kita bisa mengetahui intersect atau titik potongnya. Setelah mengklik parallel line, kita klik titik A dan juga garis Y. Setelah muncul seperti ini, lalu kita beralih ke menu ini, lalu pilih menu point, lalu pilih intersect. Pilih garis F dan juga lingkaran, maka akan muncul titik potongnya, yaitu titik C dan titik D. Setelah itu, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat segitiga dari titik-titik ini. Kita hide dulu garis F-nya dan juga titik C. Jadi yang kita gunakan adalah titik D. Setelah itu kita buat segmen garis agar bisa membentuk segitiga. Hubungkan titik D dan titik A, titik B dan titik A, juga titik B dengan titik D. Baik, setelah kita membuat segitiga, selanjutnya adalah membuat slider. Slider ini berfungsi untuk menggeser titik A ini dan juga titik D, sehingga nanti sudutnya bisa berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini beri saja namanya beri saja namanya F. Minimalnya kita buat 0, maksimalnya kita buat 2. Increment atau selisihnya kita buat 0,001. Di sini number ya. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik titik A. Cancel. Klik move dulu. Setelah itu klik titik A, klik kanan ke settings. Tambahkan di sini bintang F. Ini bertujuan biar slidernya nanti bisa berfungsi ketika kita ingin menggeser titik A. Itu selesai, kita ganti warna garis A. Kita ganti dengan warna sesukanya. Di sini saya mau pakai warna pink. Garis BD saya mau pakai warna biru. Oke. Sekarang mari kita coba. Sebelum itu kita tentukan dulu sudutnya. Sudut ADB. ABD. Nah, maka di sini akan berbentuk sudut. Nah, setelah sudutnya keluar, barulah slidernya bisa difungsikan. Dia akan bergerak seperti ini. Nah, ini caranya untuk menentukan nilai sin dan cos segitiga pada suatu lingkaran. Selanjutnya adalah menggambar grafik trigonometri dasar. Nah, grafik trigonometri dasar sendiri itu adalah bentuk baku daripada fungsi fx sama dengan sin x, cos x, dan tan x. Nah, biasanya fungsi trigonometri ini adalah fungsi periodik, yaitu fungsi yang grafiknya itu berulang secara terus-menerus dalam setiap periode tertentu. Nah,
Fungsi tersebut disebut periodik jika memenuhi f dalam kurung x plus p sama dengan fx. Nah, dalam fungsi trigonometri itu juga terdapat periode dan amplitudo. Periode itu adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik awal ke titik pengulangan yang pertama. Satu periode fungsi, khususnya pada fungsi y sama dengan sin x dan juga y sama dengan cos x itu biasanya terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Lalu selanjutnya itu akan ada dipaparkan di grafik trigonometri lanjutan yang akan ada setelah materi ini, dan itu akan dikembangkan menjadi lebih kompleks lagi dalam bentuk yang tidak baku. Baik, langsung saja kita praktekkan pada GeoGebra tutorialnya untuk menggambar grafik trigonometri dasar. Sebelum kita memulai untuk menuliskan fungsinya, kita akan mengatur tampilan daripada grafiknya terlebih dahulu. Kita buka pengaturan di sini. Lalu kita ganti X-min, X-max sampai dengan Y-max-nya dengan aturan-aturan sehingga kita nanti mudah untuk menggambarkan grafik dasar trigonometrinya. Kita ganti X-min-nya menjadi min 100. Lalu kita ganti X-max-nya menjadi 280. Y-min kita ganti dengan min 5. Y-max-nya kita gantikan dengan 5. Setelah jadi seperti ini, kita akan lanjut untuk ke pengaturan X-axis atau sumbu X-nya. Di sini centang distance atau jarak, lalu kita isikan dengan 30. Nah, ini nanti kan dari jarak dari titik satu ke titik yang lainnya. Lalu label kita pilih X. Untuk unit atau satuannya kita pilih satuan derajat. Nah, nanti sumbu X ini akan jadi derajatnya. Nah, lalu kita ganti ke menu Y-axis atau sumbu Y. Kita centang distance. Setelah itu pilih 1. Dan labelnya kita ganti dengan Y. Nah, jadi nanti sumbu X ini adalah derajatnya, satuan derajatnya. Lalu untuk sumbu Y itu akan menjadi hasil daripada sin X-nya. Misalkan sin X 30 sama dengan setengah, seperti itu. Setelah itu kita silang, lalu kita inputkan fungsinya, seperti pada tutorial. Kita inputkan fungsi nih, kita inputkan fungsi Y sama dengan sin X derajat, Y sama dengan cos X derajat, tan X derajat, secant X derajat, cosec X derajat, dan kotangan X derajat. Oke, kita inputkan pada input. Kita menggunakan keyboard ya, karena nanti akan ada derajatnya. Seperti inilah tampilan grafik dasar dari trigonometri. Ini adalah fungsi trigonometrinya dan ini adalah tampilan grafiknya. Memang rumit, tetapi jika ingin melihat salah satu saja grafiknya, misalkan kita ingin melihat hanya grafik Y sama dengan sin X derajat, maka kita akan hide grafik lainnya dengan mengeklik lingkaran yang ada pada kiri. Nah, maka hanya terlihat grafik Y sama dengan sin X derajat. Kalau kita ingin membandingkan grafik sin dengan grafik cos, kita tinggal mencentang lingkaran yang tadi kita hide. Nah, maka akan muncul. Langkah ini bisa diulangi untuk melihat grafik yang ingin kita lihat. Setelah mengetahui gambar dari grafik trigonometri dasar, selanjutnya adalah menggambar grafik sinus, kosinus, dan tangen lanjutan. Ini yang dijelaskan di atas tadi adalah grafik fungsi yang lebih kompleks, yang mana artinya fungsinya itu merupakan bentuk dari tidak baku fungsi trigonometri. Nah, biasanya fungsinya itu berbentuk seperti ini. Fx sama dengan A sin K dalam kurung X plus minus B plus minus C. Nah, di dalam fungsi tadi sudah dijelaskan bahwa memiliki periode dan juga amplitudo. Periode untuk bentuk fungsi seperti ini adalah 2pi per K. Lalu untuk amplitudonya adalah mutlak A. Ini. Lalu sama juga untuk
cos, yang berbeda itu tan. Tan itu tidak memiliki amplitudo karena grafiknya tidak berbentuk lembah dan bukit dengan pi sama dengan 180 derajat. Nah, untuk C ini itu sebagai apa? Untuk C itu adalah besar pergeseran grafik trigonometri ke atas dan juga ke bawah, disesuaikan dengan tandanya. Apabila tandanya negatif, maka dia akan bergeser ke bawah sejauh C. Apabila tandanya positif, maka dia akan bergeser ke bawah, ke atas sebanyak atau sejauh C. Nah, untuk menggambar grafiknya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Setelah itu kita pergi ke pengaturan. Ada di sebelah sini. Kita buka pengaturannya. Di x-axis kita centang distance, buat jaraknya sebesar pi per 2. Setelah itu kita silang, lalu kita inputkan, kita definisikan konstanta dari fungsi yang akan kita ketikkan. Setelah kita mendefinisikan konstantanya, kita akan menuliskan fungsi-fungsi trigonometrinya. Kita ketik fx sama dengan a dikali sin b dikali x plus c plus d. Lalu enter. Nah, akan muncul grafiknya seperti itu. Selanjutnya kita ketikkan fungsi gx sama dengan a cos b kali x plus c plus d. Enter. Hx sama dengan a dikali tan x tan b dikali x plus c plus d. Oke. Jadi ini adalah grafik lanjutan dari fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yang berbentuk a dikali sin bx plus c plus d, a cos bx plus c plus d, dan juga a tan bx plus c plus d. Sama seperti sebelumnya, jika hanya ingin melihat grafik fungsi dari sin, maka kita hide dulu grafik fungsi dari cos dan juga tan. Jika ingin melihat grafik fungsi cos, maka kita hide dulu grafik fungsi sin dan tan. Seperti itu. Materi selanjutnya adalah membuat grafik fungsi trigonometri kosek. Kosekan ini adalah inverse dari sin atau sama dengan 1 per sin. Untuk membuat grafik fungsi trigonometri kosek, yang perlu dilakukan adalah yang pertama harus membuka aplikasi GeoGebra. Lalu selanjutnya klik icon ini. Untuk memunculkan icon pengaturan ini, yang harus diklik adalah menu yang memiliki 3 bar pada pojok kanan atas. Langsung saja praktek. Yang pertama, klik menu ini, lalu klik icon pengaturan. Setelah itu ke menu basic, kita atur dulu supaya grafiknya sesuai. Xmin nya diisikan min 20, Xmax nya diisikan 400, Ymin diisikan min 6.
dan Y max-nya 6. Lalu x-axis kita buat distance-nya itu 30 dengan unit derajat. Oke. Setelah membuat seperti ini, selanjutnya kita buat slider. Slider ini nanti berfungsi untuk menggeser fungsi cosec sesuai dengan pergeseran yang kita inginkan. Kita beri nama slidernya adalah slider A, kita pakai number. Ini biarkan saja, lalu incrementnya kita isi 0,1. Lalu klik OK. Setelah itu kita ketikkan fungsi fx sama dengan cosec x, kita pakai derajat jadi kita munculkan keyboardnya, x derajat. Lalu selanjutnya munculkan fungsi Gx sama dengan A dikali cosec X derajat. Kita ganti warnanya ya. Ini saya ingin ganti dengan sorry. Kita pindah dulu pakai kursor. Kita ganti dengan warna merah. Ya, lalu ini kita ganti dengan warna biru. Ini bisa diganti sesuai dengan keinginan, jadi tidak harus menggunakan warna yang saya pilih. Setelah itu kita coba dulu apakah slidernya bisa bergerak. Oke, ternyata bisa. Nah, gimana sih caranya untuk menganimasikan? Kita tinggal klik dulu ini yang biru saya sebentar. Klik biru ini, lalu kita show trace. Ya, oke. Setelah itu kita klik kanan pada slider. Kita pilih animation supaya dia bisa bergerak sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah gambar dari grafik fungsi kosekan X derajat dan juga grafik fungsi A cos X derajat. Kosekan X derajat, sorry. Jadi grafik fungsinya gambarnya seperti ini. Materi selanjutnya adalah membuat rotasi kurva sinus. Untuk membuat rotasi kurva sinus, kita perlu membuka GeoGebra terlebih dahulu. Nah, nantinya rotasi tersebut akan berbentuk seperti ini. Jadi, nanti rotasi tersebut itu akan bisa digeser berdasarkan sudutnya. Dia akan berputar mengelilingi satu titik. Baik, kita langsung saja praktek pada GeoGebra-nya. Hal yang pertama dilakukan adalah mengetikkan input titik yang menjadi pusat rotasi, yaitu titik A sama dengan titik 0,1. Setelah itu, kita buat slidernya dulu. Kita buat dua slider. Slider yang pertama, kita namai dengan A. Kita pakai number. Minimal kita isi 0, maksimalnya kita isikan 2pi. Lalu untuk incrementnya kita isikan 0,1. Lalu klik animation. Repeatnya kita ganti dengan increasing. Lalu klik OK. Buat lagi slider. Kita munculkan keyboardnya dulu ya. Kita munculkan keyboardnya, lalu kita buat slider. Untuk namanya ini diganti dengan alpha. Alpha ini nanti jadi dia untuk sudutnya supaya bisa berputar sesuai dengan sudut. Nah, karena ini sudut, kita pilih angle. Oke, setelah itu ke animation.
kita ganti dengan increasing, lalu oke. Setelah kita punya dua jenis slider, sekarang kita membuat grafik fungsi sinus. Kita ketikkan Y sama dengan sin X. Setelah kita membuat grafik sin X, selanjutnya kita rotasikan grafik tersebut terhadap titik A. Kita pilih menu yang ada di atas ini, lalu kita pilih rotate around point. Kita pilih titik A, lalu dengan grafik ini, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kita ganti dulu warna grafik Y sama dengan sin X nya supaya tidak sama dengan grafik hasil rotasinya. Kita ganti warna hitam. Oke, setelah kita merotasikan grafik fungsi sin X, kita klik kanan pada grafik yang sudah hasil rotasi tadi, klik kanan, lalu settings, pergi ke advanced. Kita ubah warnanya supaya nanti waktu dirotasikan kita tahu itu sudut berapa. Di sini kita ketikkan alfa per 360 derajat. Lalu untuk green kita pilih 1 min alfa per 360 derajat. Nah, untuk birunya kita pilih 0,5. Oke, kalau sudah seperti ini, kita silang, lalu klik 2 kali pada grafik tadi, ganti 45 derajat dengan alfa, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik lagi, klik kanan. Nggak bisa klik kanan, kita langsung ke pengaturan. Lalu show trace. Kita silang. Jalankan animasinya. Yang terakhir adalah membuat gelombang kurva bergerak. Gelombang kurva bergerak ini memakai fungsi sinus dan kosinus. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita buka dulu pengaturan untuk tampilan grafiknya. Kita ganti X-min dengan minus 10. Lalu kita ganti X max-nya dengan 360, Y min-nya dengan min 2, dan Y max-nya 2. Setelah seperti ini, lalu pindah ke X axis atau sumbu X, centang distance, lalu isikan dengan 30 dengan unit derajat. Oke, lalu silang. Setelah itu kita membuat dua slider untuk menggerakkan gelombangnya nanti. Slider pertama kita beri nama A. Beri ini 0,1. Lalu oke. Slider yang kedua namanya B. Sama isinya dengan slider A, lalu oke. Setelah itu inputkan fungsinya. Y sama dengan sin Y sama dengan A dikali sin
B dikali X derajat. Lalu enter. Selanjutnya Y sama dengan A dikali cos BX derajat. Lalu enter. Nah, setelah muncul gelombang grafiknya, kita bisa langsung menggerakkan slidernya dengan klik kanan animation. Ini juga klik kanan animation. Jadi gelombangnya akan bergerak seperti ini. Akan kembali. Nah, seperti itu. Jadi sekian video tutorial menggunakan GeoGebra pada materi trigonometri kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.